Do not be afraid. The Lord your God goes before you. He will fight for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memahami perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam rangka bertolabul ilmi, belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus kepada Bani Israel, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karunia yang begitu besar kepada Bani Israel. Di antaranya adalah diselamatkannya Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dengan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan terbelahnya lautan. Setelah peristiwa besar itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun melalui sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tongkat Nabi Musa membelah lautan, dan kemudian Bani Israel bisa melewati lautan yang luas tersebut karena telah dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai jalan. Kemudian Fir'aun dihancurkan, bala tentaranya juga dimusnahkan, dan mulailah Bani Israel menjalani kehidupan baru. Setelah kemudian Bani Israel berada dalam kondisi yang aman, yang tenang, dan Nabi Musa alaihissalam berdakwah, menanamkan keyakinan untuk semakin kuat kepada Bani Israel, maka dilakukanlah tablik, dakwah, dan kemudian tausiah yang semakin meluas. Sampai pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan Bani Israel, menerangkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kehebatan, kebesaran, kekuasaan, dan keluasan daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatannya. Sampai akhirnya kemudian di sesi terakhir ada salah seorang dari Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, apakah di dunia ini ada orang yang lebih pandai daripada dirimu? Apakah di dunia ini ada orang yang lebih berilmu melebihi daripada dirimu?" Nabi Musa alaihissalam pada saat itu langsung menjawab dengan mengatakan, "Tidak ada. Bahwa untuk saat ini sayalah orang yang paling pandai di atas muka bumi. Sayalah orang yang paling berilmu, yang paling mengetahui tentang rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa bukan dialah manusia yang paling pandai, yang paling berilmu di atas muka bumi pada saat itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, siapakah dia, orang yang lebih pandai daripada saya? Dan saya ingin menuntut ilmu, belajar, berguru kepada orang tersebut." Disebutlah sebuah nama yang itu adalah sebuah nama tapi bukan nama asli. Itu adalah sebuah gelar, ya, atau Khidir. Ya, sebuah gelar, yaitu adalah Khidir. Yang Nabi Khidir ini adalah sosok yang sangat-sangat misterius. Tidak ada siapapun yang mengetahui informasinya tentang sosok ini. Siapa sebenarnya dia? Bahkan para ulama berbeda pendapat, apakah dia ini nabi ataukah orang solih? Yang akhirnya kemudian sebagian besar berpendapat bahwa dia juga adalah seorang nabi. Nabi Khidir alaihissalam, beliau tidak diketahui siapa silsilahnya, siapa keluarganya, apa aktivitasnya, di mana dia tinggal,
dan lain sebagainya. Sangat-sangat sedikit informasi mengenai tentang Nabi Khidir. Hanya ada yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi untuk kemudian memberikan sedikit pemahaman kepada kita tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa memohon kepada Allah, meminta izin untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan diizinkanlah. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, di manakah letak sosok ini? Di manakah tinggalnya Nabi Khidir? Di manakah dia berada?" Allah Subhanahu wa taala kemudian hanya memberitahu tentang sebuah tanda di mana Nabi Khidir itu berada. Allah hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir berada di pertemuan dua lautan. Di sanalah saat itu dia menetap. Ya, karena Nabi Khidir ini adalah seorang pengembara. Dia berkelana kemanapun. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, dan betul-betul mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berangkat menemui Nabi Khidir, mulailah beliau bersiap-siap. Segalanya beliau persiapkan. Karena ini adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, dan Nabi Musa tidak tahu sampai di mana ujungnya. Di mana letak lokasi pertemuan dua lautan itu. Karena yang akan dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam hanyalah menelusuri tepian pantai. Terus mengikuti pantai sampai akhirnya nanti dia akan bertemu dengan pertemuan dua lautan. Nabi Musa alaihissalam mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang dia belum tahu sampai kapan berakhirnya. Dan dia kemudian mengajak seorang muridnya untuk menjadi pendamping beliau, yang bernama Yusha ibn Nun. Dan kemudian berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Yusha ibn Nun.